Bab 440. Lukisan aneh. Kingston Jiang juga menantikannya. Menantikan untuk membuka rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan. Duduk di kursi roda, ia membuka kotak di tangannya, mengeluarkan buku gulungan kuno, menariknya, dan memandang pria kecil yang tergambar di atasnya. Orang-orang kecil ini memiliki bentuk yang berbeda. Atau berdiri, atau pegang, atau jongkok. Setiap orang ditandai dengan titik putih dan garis merah. Kingston Jiang tahu bahwa titik putih mewakili lokasi titik akupuntur, sedangkan garis merah mewakili meridian. Ini adalah peta meridian dan titik akupuntur. Itu wajar saja. Kingston Jiang sangat mengenal tubuh manusia. Hubungan antara meridian dan titik akupuntur pada gambar meridian sangat aneh, yang tidak masuk akal dalam pengobatan modern. Dia tidak tahu arti ini sebelumnya, tetapi setelah mempelajari volume kedua media klasik, dia mendapatkan metode kultivasi batin dan belajar cara mengendalikan energi Qi. Dia juga tahu arti dari gambar meridian ini. Ini adalah rute berjalannya energi Qi dalam tubuh. Dia ingin mencoba. Dia ingin menyebutkan energi Qi, tetapi tubuhnya kosong dan tidak ada energi Qi sama sekali. Apalagi begitu dia memulai, ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, ekspresinya terdistorsi dan tubuhnya jatuh dari kursi. Dia jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Namun, dia sendirian di ruang bawah tanah yang besar, dan tidak ada yang datang untuk membantunya. Dia membuang begitu banyak energi sehingga dia bangkit dari tanah dan duduk di kursi roda lagi. Wajahnya pucat, butiran keringat mengalir di dahinya, dan pakaiannya basah oleh keringat. Dia terus marah dan memarahi diam-diam. Keluarga Jiu sialan itu tiba-tiba memecah energi Qi asli yang aku kembangkan dan mematahkan meridianku. Jika bukan karena penyelamatan keluarga Jiang, aku sudah mati sekarang. Setelah diam-diam memarahi, Kingston Jiang tidak segera mempelajarinya, tetapi menutup matanya dan menyegarkan dirinya. Di luar, Dimas Jiang duduk di kursi batu di halaman belakang. Dennis Jiang datang dan berbisik, "Kakek." Dimas Jiang mengangguk dengan lembut. Dennis Jiang duduk dan bertanya, "Kakek, bisakah Kingston Jiang benar-benar memecahkan rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan dan memahami seni bela diri yang unik darinya?" Dimas Jiang menggelengkan kepalanya. "Entahlah. Aku biarkan saja dia mencoba. Dia memiliki pemahaman yang kuat. Mungkin dia bisa memahaminya. Apalagi, apa yang tersembunyi di peta tempat tinggal Hua Yuesan dan apakah itu keterampilan seni bela diri yang unik belum dikonfirmasi. Mungkin kita perlu mengumpulkan 4 gambar untuk menyelesaikannya." Winona Jiang sedikit mengangguk, mengingat sesuatu, dan bertanya. "Oh iya, kakek berpikir siapa yang menyewa perampok makam untuk mencuri makam kuno Raja Lanling? Siapa yang bisa mendapatkan alamat makam kuno Raja Lanling dan detailnya? Tata letak mekanisme." Dimas Jiang tampak serius. Inilah yang selalu dia pikirkan. Makam kuno Raja Lanling jarang tercatat dalam kitab-kitab kuno 4 keluarga besar. Bagaimana orang luar bisa tahu? Winona Jiang berkata, "Apakah itu orang-orang dari 4 keluarga besar?" "Hah?" Dimas Jiang memandangnya dan bertanya, "Siapa yang kamu curigai?" Winona Jiang berkata tepat waktu, "Winona, aku tidak berani menebak." Dimas Jiang berhenti sedikit dan berkata, "Tidak ada orang luar. Tidak ada salahnya untuk mengatakan apapun." Winona Jiang sedikit mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, "Kakek juga mengatakan bahwa Marco Jiang adalah seorang ahli seni bela diri. Dia mengolah energi Qi di usia muda. Seorang berbakat. Akankah dia setelah meninggalkan keluarga Jiang? Setelah itu, dia memulihkan seni bela dirinya. Dengan cara ini, dia kemungkinan besar akan selamat dari api 10 tahun yang lalu." Wajah tua Dimas Jiang serius, dia tidak pernah meragukannya. "Hanya saja, itu hanya kecurigaan, tidak ada bukti." "Maksudmu Marco Jiang yang melakukan semuanya, dia yang merencanakan semuanya, dan dia yang melakukan aula Raja Surgawi?" Winona Jiang mengangguk, "Itu hanya tebakan. Itu hanya kemungkinan. Aku tidak yakin sampai ada bukti konklusif."
Ingatlah untuk mengantarkan nasi ke Kingston Jiang tepat waktu. Dimas Jiang tidak banyak bicara, jadi berhenti dan memberi isyarat kepada Winona Jiang untuk pergi. Iya. Winona Jiang berdiri dan pergi. Oh iya. Dimas Jiang teringat sesuatu dan berteriak, "Tunggu. Kakek, masih ada pesan." Dimas Jiang berkata, "Pencapaian seni bela dirimu juga sangat tinggi. Kamu dapat pergi ke ruang rahasia jika tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini. Lebih baik jika kamu dapat memahami sesuatu." Winona Jiang berlutut di tanah dan berkata, "Kakek, cucumu tidak berani." Dimas Jiang berhenti sedikit dan berkata, "Bangun, aku mengizinkannya. Tapi kakek, aku bukan dari keluarga Jiang, dan aku tidak memiliki darah keluarga Jiang di tubuhku." Bukan keturunan keluarga Jiang, Winona Jiang memiliki dilema di wajahnya. Dimas Jiang berkata, "Ini sudah zaman apa? Kamu masih mematuhi aturan tidak tertulis dari nenek moyang. Bahkan jika kamu bukan dari keluarga Jiang, kamu telah berada di keluarga Jiang sejak kecil, aku telah menganggapmu sebagai cucuku sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu telah bersamaku, memberi saran untukku, dan hanya memintamu untuk mencoba. Apakah kamu dapat memahaminya tergantung pada dirimu sendiri." "Ya." Winona Jiang berdiri. Dimas Jiang melambai sedikit dan berkata, "Pergilah." Winona Jiang berbalik dan pergi. Dimas Jiang melihat ke kejauhan dengan linglung, dia memikirkan kata-kata Winona Jiang. Tebakan Winona Jiang bukan tidak mungkin. Jika Marco Jiang benar-benar hidup, semuanya masuk akal. Kuharap itu bukan dia. Dimas Jiang berbisik, lalu berdiri, berbalik dan pergi. Di ruang bawah tanah, Kingston Jiang beristirahat lama sebelum dia tenang. Ia melihat ke gambar meridian lagi, tapi tidak tahu kenapa. Akhirnya pandangannya tertuju pada peta tempat tinggal Hua Yuesan di dinding. Pemandangan dalam lukisan itu sangat sederhana. Gunung, bunga, rumah kayu sederhana, dan bulan terang tergantung di langit. Gunung itu naik dan turun terus-menerus, sekilas seperti tidak ada habisnya. Di kaki gunung ada sebuah rumah kayu. Rumah kayu adalah yang terbaru. Lukisannya sangat jelas. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih tidak kabur. Bahkan beberapa pola pada pintu kayu dapat terlihat. Posisi bunganya sangat aneh. Di atas rumah kayu, di bawah bulan yang cerah. Bunganya berwarna putih, seolah-olah tiba-tiba muncul di udara dan tiba-tiba mekar. Adegan dalam gambar adalah hari. Tapi di langit bukan matahari, tapi bulan. Ini bertentangan dengan akal sehat. Kingston Jiang menatap peta tempat tinggal Hua Yuesan, tidak ketinggalan detailnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh kecuali beberapa tempat yang tidak masuk akal. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bagaimana mungkin lukisan sederhana ini ada hubungannya dengan gambar meridian? Tidak ada kata dan tidak ada catatan formula mental. Kingston Jiang bergumam pelan. Ia memandang peta tempat tinggal Hua Yuesan dan terus berpikir. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berpikir. Langkah kaki datang. "Kak Kingston, makan malam." Suara yang menyenangkan datang. Kingston Jiang merenung dari pikirannya, memutar kursi rodanya dan menemukan Winona Jiang masuk dengan membawa makanan. Winona Jiang meletakkan makanan di tanah dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu menemukan sesuatu?" Kingston Jiang menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum pahit dan berkata, "Gampang sekali." "Kalau gampang, rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan sudah lama terungkap." "Ya." Winona Jiang mengangguk dan berkata, "Kamu lapar? Makan dulu." Bersambung.